kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengajar kajian dengan Alun, Hadir Pak. Ira, Hadir Pak. semua ya. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, di sini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian literatur dan bahasa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep-konsep literasi dan bahasa. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil dari percobaan. Nah, sebelum memasuki materi ini, Bapak ingin mengecek Bapak ingin menanyakan kembali tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Ada Pak. Baik, Bapak kamu mengecek kembali tentang materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang teori asam basa, di mana asam dan basa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menurut Arrhenius, definisi dari asam basa yaitu asam adalah senyawa yang bisa dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang bisa dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Yang kedua, menurut Ron Gaslowry, asam adalah mendonor proton, sedangkan basa adalah akseptor atau menerima proton. Yang ketiga, menurut Lewis, asam adalah akseptor atau menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah mendonor pasangan elektron. Baik, ada lagi yang mau ngomong? Ada Pak. Ada Pak. Nah, baik, Bapak akan menambahkan jawaban dari alum itu di mana asam dan basa itu adalah suatu larutan. Asam itu adalah suatu larutan bila dilarutkan dalam air dia melepaskan ion H+, sedangkan basa dia melepaskan ion H-. Menurut Rosenthal, asam itu yaitu memberikan suatu proton atau elektron, sedangkan basa dia menerima satu elektron atau proton. Menurut Lewis itu kebalikan dari menurut Rosenthal, di mana asam itu menerima suatu elektron dan basa itu mendonorkan suatu elektron atau memberi. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Baik. Sebenarnya asam dan basa itu seringkali kita temui di hidup sehari-hari. Nah, contohnya asam itu pada minuman bersoda, air cuka, air jeruk. Sedangkan basa itu contohnya dalam minuman sehari-hari itu antasida atau obat mah, pasta gigi, sabun mandi, dan lain-lain. Baik, kita akan memasuki poin pertama, yaitu siswa dapat memberikan pengertian literasi dan bahasa. Sebelum Bapak menjelaskan literasi dan bahasa, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu pengertian literasi dan bahasa? Pak, saya Coba kamu. literasi asal bahasa.
Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan salah. Ada lagi? Enggak. Nah, baik. Dapat tanya lagi ya. Titrasi asal basa adalah titrasi asal basa adalah penentuan kadar suatu larutan asam dan basa yang telah diketahui, dan sebaliknya penentuan kadar suatu larutan asam basa dan asam telah ditentukan kadar suatu larutannya dengan didasarkan pada reaksi netralisis. Titrasi reaksi netralisisnya. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basa tetap habis bereaksi. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada indikator menunjukkan perubahan di sebuah titik akhir titrasi. Sampai sini paham? Paham, Pak. Baik. Ada pertanyaan? Yang kedua yaitu konsep-konsep dasar titrasi asam basa. Ada yang tahu nggak konsep-konsep titrasi asam basa? Enggak tahu, Pak. Baik, konsep-konsep titrasi asam basa yaitu kalau ambil asam kuat dengan basa kuat adalah titrasi 25 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar, di mana reaksinya itu NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O, di mana pada saat titrasi HCl dengan NaOH ini mula-mula pH-nya naik sangat lambat, kemudian terjadi lonjakan pH selanjutnya kenaikan pH lambat lagi. Titik ekivalen terjadi pada pH sama dengan 7. Indikatornya yang dapat digunakan adalah bromitolol biru. Rentang pH pada indikator bromitolol biru adalah 6,0 sampai 7,6 dengan perubahan warna dari warna kuning menjadi warna biru. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada Pak. Apa? Coba kamu. Saya ingin bertanya tentang apa itu ion NaOH. Oke, nama kimia ion NaOH ini, nama kimia ion NaOH ini adalah natrium hidroksida, sedangkan HCl itu hidrogen klorida, NaCl itu natrium klorida, sedangkan H2O itu air. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, yang kedua itu titrasi asam lemak dengan basa kuat. Contohnya itu titrasi asam lemak dengan basa kuat adalah titrasi 25 ml larutan CH3 0,1 molar. Contoh reaksinya itu CH3COOH plus NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Jadi pada reaksi ini, pada titrasi CH3COOH dengan
titik asid CH3COOH dengan NaOH ini, titik ekuivalennya terjadi pada pH yang lebih tinggi dari pH awal. Hal ini dikarenakan CH3COOH mengandung asam lemak dan menghasilkan ion OH-. Dalam jumlah sedikit, titik ekuivalen terjadi pada pH. Titik ekuivalen terjadi pada pH lebih dari 7. Hal ini disebabkan garam yang tertentu mengalami hidrolisis sebagai yang bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolphthalein, di mana rentang pH pada indikator fenolphthalein ini perubahan warna dari tidak berwarna menjadi berwarna merah. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Sampai sini udah paham nggak? Paham. Baik, Bapak akan membagikan kelompok ya. Yang sebelah kanan ini kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Bapak akan membagikan kalian LKS. Di dalam LKS itu Bapak minta anak-anak menganalisis 2 kelompok tersebut dan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKS itu. Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Sudah Pak. Nah, baik, kalau sudah semua, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1, Bapak minta maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pengamatan dari botol 1 berisi larutan HCl dengan label HCl 0,1 molar, artinya botol larutan HCl itu molaritasnya 1 molar. Molaritas sama dengan banyaknya zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Jadi 0,1 molar pada botol HCl berarti ada 0,1 molar pada 1 liter larutan HCl. Yang kedua yaitu kami membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana cara membuat larutan HCl dengan presentasi 0,1 molar 250 ml. Yang kedua bagaimana cara menentukan konsentrasi larutan HCl sebanyak 10 ml. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu zat larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi neutralisis. Selanjutnya, apakah prinsip titrasi asam basa itu? Prinsip titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titrat. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titrat ditambahkan titrat sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen atau disebut titik akhir. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan titrat dan titrat? Titrat adalah larutan standar atau yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya. Yang terakhir yaitu kapan proses
titrasi harus dihentikan. Titrasi dapat dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir. Titrasi akan dihentikan bila penambahan titran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial atau pH dari larutan yang dititrasi. Sekian dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk 1. Baik, selanjutnya Bapak minta perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hasil pengamatan kami yang akan dilakukan tersebut. Kelompok 1 berisi larutan HCl dengan label HCl 0,05 molar. Artinya, untuk larutan HCl itu molaritasnya 5 molar. Molaritas sama dengan banyaknya gram terlarut dalam setiap 5 liter larutan. Jadi 0,05 molar pada botol HCl berarti pada 0,05 molar pada 5 liter larutan HCl. Dan ada pun rumusan masalah terkait dengan konsentrasi larutan HCl yang kami amati dan kami diskusikan. Yang pertama, bagaimana cara membuat larutan HCl dengan konsentrasi sebanyak 50 ml. Yang kedua, berapa volume larutan HCl dengan konsentrasi larutan HCl 25 mol. Dan terkait dari rumus masalah yang kami diskusikan tadi, ada beberapa pertanyaan atau jawaban. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu larutan berdasarkan reaksi neutralisasi. 2. Apakah prinsip titrasi asam basa? Prinsip titrasi asam basa di mana pada saat suatu senyawa asam dan basa direaksikan maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Ketiga, apakah yang dimaksud dengan titran dan titrat? Titran adalah larutan yang digunakan untuk titrasi atau biasanya sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Sedangkan titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu. Keempat, kapan proses titrasi harus dihentikan? Titrasi dapat dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut. Perubahan warna disebut titik akhir. Titrasi atau akan dihentikan bila penambahan titran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial atau pH larutan yang dititrasi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 2. Baik, apakah ada yang mengenai tentang materi titrasi basa? Enggak ada, Pak. Kalau gitu, Bapak ingin bertanya tentang materi titrasi basa. Apa itu pengertian titrasi basa? Baik, Pak. Coba kamu. Titrasi adalah prosedur menentukan keadaan suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui keadaannya larutan standar. Apa itu titik ekivalen? Saya Pak, Coba kamu. titik ekivalen yaitu keadaan di mana asam dan basa telah habis bereaksi. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai perubahan warna dari indikator. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Baik. Kami akan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang larutan penyangga. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, marilah sama-sama kita mengingat
Hamdalah. Alhamdulillah.